daurah kita. Ini adalah daurah kita sesi yang terakhir, ya. Jadi praktek memandikan jenazah, kemudian mengkafani, menyolatkan dan menguburkan. Jadi di dalam kita belajar praktek tentang jenazah, ketika kita membahas tentang kitab janaiz, maka di sana diperlukan praktek, ya. Karena kalau tak praktek kita tak paham, ya. Maka sambil menunggu relawan calon jenazahnya, nah ada hal yang ingin sampai, udah siap dah, masya Allah. Padahal. Boleh bareng. Langsung ya, mau bangi? Jadi antum tolong pakai sarung tangan berdua atau bertiga, tolong nanti. Besar jenazahnya. Tutup. Maaf bangi, maaf seakan-akan antum benar-benar meninggal. Contoh. Dia tak grogi. Maaf dia tak tahu kayak genang ya. Baik ikhwan, jadi sana. Jadi kita masuk sekarang adalah pemandian. Maka yang pertama harus diketahui ketika praktek seperti ini dengan terjun langsung itu berbeda. Karena yang kita hadapi sekarang adalah mayat hidup. Nah, ini mayat hidup. Mayat hidup nih. Nah, nanti kalau kenyataan maka mayat memang benar-benar. Ya, maka yang pertama adalah menjaga pengaman diri. Kalau sesuai dengan ilmu kesehatan, ya maka apa? Sarung tangan, masker, kemudian apa biasanya? Apa lagi? Celemek ya? Celemek. Nah, kenapa? Karena ketika jenazah telah berpisah dari rohnya, tapi tidak semua ya, tapi rata-rata dokter mengatakan mengeluarkan racun. Di satu sisi kita harus menunaikan kewajiban saudara kita ketika dia telah menjadi mayit, maka di satu sisi kita wajib juga menjaga keamanan diri kita, ya, demi kesehatan diri kita. Maka yang pertama adalah kita pakai seperti ini. Ini tidak ada bantal kan? No, ini nanti apa? Lap untuk ngelap nanti ada kan? Pakai itu. Nah, baik. Nah, sakit ya bang? Kalau ada cara yang ini, tak ya? Masya Allah. Nah, kemudian ya tadi telah Anda sampaikan kita harus menjaga pelindung diri seperti ini lengkap. Kemudian yang kedua, sebenarnya dalam memandikan itu tak perlu banyak orang. Ya, satu orang cukup melihat jenazahnya nanti, mayitnya. Kalau mayitnya besar, tak bisa satu orang. Adalah besar, gemuk lagi kan? Berat nanti payah kita. Maka lihat kondisi jenazahnya. Kalau anak kecil seperti mungkin satu orang bisa. Nah, kalau misalkan besar maka minimallah 2 orang atau 3 orang lah. Jadi satu yang mengarahkan, nanti satu yang menggerak-gerakkan, seperti itu. Maka kita mulai ikhwan. Bismillah. Jadi ini hanya bukan sebagai praktek ikhwan, bahwasanya kelak kita pun akan seperti ini. Ya, yang mungkin sekarang adalah masih hidup, mungkin suatu saat pun nanti sama akan meninggal, akan wafat. Dan ini adalah satu hal yang lumrah dan suatu kenyataan yang akan kita hadapi. Maka kita jadikan ini sebagai pelajaran bahwasanya kelak kita pun akan dimandikan. Akan tetapi kita tak tahu siapa memandikan jenazah kita. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah Jalla wa'ala memberikan kepada kita yang memandikan jenazah kita adalah orang yang paham. Ya, dan anak pun juga berharap kita tak tahu nanti siapa dulu nanti di antara kita, ya. Mudah-mudahan nanti yang ngurus jenazah anak pun orang yang paham, orang yang tahu dan mengamalkan sunnah Nabi yang mulia, Allahumma shalli wa sallim alaihi. Maka kita berangkat dulu tadi ketika mayit menghadapi sakaratul maut. Nah, kita praktekkan. Maka ketika mayit hendak sakaratul maut, maka tugas kita adalah kita talkinkan. Di mana? Di telinganya. Maaf ya, ya. Boleh dikencangkan kacamatanya. Nah, gitu. Nah, jadi kita dekatkan telinganya, kita talkinkan la ilaha illallah. Nah, seperti itu, pelan. Jadi udah keras-keras, pelan-pelan.
Ya sambil kita perhatikan. Ya kemudian kalau misalkan mayit masih tidak bisa ngomong, maksudnya tidak bisa mengucapkan apa yang kita sampaikan tadi, maka sekali lagi ya kita dekatkan telinganya, kita bilang la ilaha illallah. Nah, seperti itu. Jadi doa satu tambah lagi. Pak ucapkanlah, tidak usah. D ucapkanlah, tidak usah. Kalau ditambah Kul langsung aja la ilaha illallah. Nah, karena kul itu kan artinya katakanlah. Jadi langsung saja la ilaha illallah. Tidak usah 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tidak usah. Cukup kalimat la ilaha illallah. Nah, itu yang pertama. Kemudian apabila mayit mengucapkan kalimat la ilaha illallah, itu harapan kita sebagaimana disebutkan oleh mu'alif tadi, mudah-mudahan dia mengucapkan kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah, karena memiliki keutamaan. Apa kata Nabi? Man akhiru kalam la ilaha illallah dakhalal jannah. Maka ketika dia telah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka ikhwan, terkadang bahkan sering ketika ruh dicabut, maka mata mengikuti ruh, maka ke atas. Maka tugas kita ketika ada saudara kita yang terbelalak matanya ke atas, maka kita usap, maaf ya, nana usap. Ngusapnya sebagaimana Rasulullah mengusap apa? Matanya siapa tadi? Kita sampaikan siapa? Abu Salamah, ya enggak? Nabi tidak berkata bismillah, Nabi langsung mengusap, menutup kedam. Nah, kemudian pertanyaan, bolehkah baca bismillah? Boleh, silakan. Tapi jangan kita meyakini bahwa saya adalah satu kewajiban. Artinya kalau ada saudara kita langsung mengusap, tak masalah. Kalau baca bismillah, bismillah, tak masalah juga. Paham tuh? Nah, itu yang pertama. Nah, ketika sudah selesai, maka apa tadi disegerakan untuk apa? Diurus jenazahnya, segera. Ini lebih ahsan, lebih baik. Nah, ketika setelah itu, ketika segera, maka apa yang harus kita lakukan dulu? Maka kita buka bajunya. Kalau bisa memungkinkan dibuka, semuanya maka dibuka. Tapi kalau misalkan tidak bisa, sulit, maka tidak apa, kita gunting set. Ini yang tidak boleh kita gunting ya, karena rohnya masih hidup. Nah, ya, set kita gunting, tanpa apa Iwan? Tanpa ini kita buka. Ya, maka ketika dia telah wafat mayit, maka wajib kita tutup dengan kain. Kainnya boleh ya ikhwan, boleh warna putih, boleh pakai sarung, boleh pakai seperti ini, boleh. Ya, termasuk memandikan pun boleh pakai kain kafan, tapi cara yang tebal, tidak usah yang tipis. Kenapa? Karena kalau kain kafan yang tipis, maka akan kelihatan. Ya, jadi boleh kain apa saja, karena tidak ada disyaratkan harus kain warna putih, tidak, kecuali kain kafan. Nah, ketika sudah kita buka bajunya, set semuanya, maka kita taruh di tempat pemandian seperti ini. Maka memang dianjurkan ketika memandikan jenazah, pertama, posisinya tertutup, tidak usah terbuka seperti ini. Ini kan praktek, ya enggak? Jadi tertutup. Jadi siapa yang di dalam itu hanya yang tukang memandikan. Maka sebaik-baik yang mengurus jenazah adalah saudara kita. Kalau yang meninggal anak kita, kalau bisa kita ayahnya. Kalau meninggal orang tua kita, maka kita nih anaknya nih kalau bisa memandikan. Termasuk menantu-menantunya, abangnya. Yang intinya adalah ada kaitan keluarga, tidak usah orang lain. Ini lebih bagus, lebih utama dan lebih afdol. Tapi kalau seandainya di kalangan keluarga tak tahu, nah inilah sangat disedihkan ya enggak. Maka tugas kita wahai para ayah, ajarkan anak kita tentang tata cara mandi jenazah. Biar nanti yang memandikan kita tidak orang lain, anak kita. Ya, maka kalau tak ada, maka barulah kita cari orang. Siapa yang paling paham? Nah, kalau misalnya di satu tempat sudah ada fardu kifayah, alhamdulillah, maka mereka kita percaya kepada mereka. Nah, kemudian ikhwan, bagi yang ditugaskan untuk memandikan jenazah, pertama, antum harus ikhlas semata-mata karena Allah Jalla wa'ala. Kenapa? Ini adalah ibadah. Ya, kalau seandainya antum tak ikhlas, hanya sekedar tugas antum dapat uang, antum tak dapat pahala. Kemudian yang kedua, sungguh-sungguh dalam memandikan. Artinya apa? Jangan hanya sekedar dimandikan, sudahlah. Atau memiliki tanggung jawab penuh. Ya, ini apa? Bagaimana jenazah ini pertama dalam keadaan suci, kedua dalam keadaan bersih. Dua itu. Kemudian ketiga, ketika sudah dimasuk dalam ruangan seperti ini, maka ditutup ya. Maka boleh pakai kain, pakai apa namanya? Terpal boleh. Dan tidak mesti di dalam rumah, tidak mesti. Hah?
Ya di kamar juga boleh, asalkan seperti tertutup. Nah, asalkan tertutup. Kemudian tidak mesti di pangku, kan kebanyakan kita di pangku ya enggak. Maka kembali kepada keluarganya. Kalau keluarganya mau di pangku gimana Ustaz? Ya boleh, silakan. Kalau keluarganya mau. Nah, tugas kita apa? Memandikan. Tidak masalah sebenarnya, tidak masalah. Cuman yang lebih utama memang sedikit orang, jadi dosa tambah banyak dosa. Kalau bisa 2-3 orang dah cukup. Tapi kalau pihak keluarga memangkunya kan bikin kesannya apa? Sebagai jasa terakhir ya enggak. Maka bolehkah? Ya boleh, silakan. Tapi lihat, yang mangku itu adalah mereka yang sudah baligh. Kemudian yang kedua keluarganya, bisa keluarga dekatnya, bisa anaknya, bisa adiknya, ya atau menantunya boleh. Nah, maka tergantung kesepakatan daripada pihak keluarga. Tapi kalau keluarga kita, kalau bisa ya cukup kita sendiri, kalau istri kita, kalau kita mampu. Tapi kalau misalkan orang lain, maka boleh berdua lah. Maka tadi saya bilang apa? Tergantung melihat jenazahnya. Nah, terus kita langsung, ya karena mempersingkat waktu. Nah, ketika sudah berbaring seperti ini, maka ini boleh kita buka. Saya buka, tapi batasnya bagaimana? Aurat, ya enggak? Nah, pusarnya, dan ini boleh kita buka. Nah, sampai mana batasannya? Nah, lutut. Nah, kemudian bagaimana tadi setelah kita pelajari? Yang pertama kali yang kita yang kita lakukan adalah pertama tangannya dulu. Nah, maka enak tangan lurus seperti ini. Tolong Nah, maka yang pertama kali adalah kita bisa mencuci kemaluannya dulu, dibersihkan. Ya, kemaluan. Ya, iya termasuk bagian ya, jadi kalau misalkan ya diperlukan ya untuk perutnya, maka kita angkat dulu. Ya, kita angkat. Nah, iya bisa bangun sendiri. Ya, nah, kita usap. Nah, kita usap, tekan. Tapi tidak usah kuat. Orang nyuci boleh juga ya. Orang nyiram air. Iya bisa juga. Nah, cuman kalau ini bisa dulu kita satu dulu kita selesaikan. Ini kita sampai kita usap 2 kali sampai 3 kali. Kalau kira misalkan sudah sudah kita yakin sudah tidak ada lagi kotorannya, maka kita berangkat lagi. Ya enggak? Nah, maka tadi kan Anda bilang apa? Lihat kondisi jenazahnya ya enggak? Paham kan? Kalau jenazahnya kira-kira memang perlu diusap, pakai diusap. Kalau misalkan dia dalam keadaan sehat, ya maka bisa juga diusap dalam keadaan sekali. Maksudnya apa? Wafatnya karena kesehatan ada ya enggak? Maka lihat kembali daripada kondisi jenazah tersebut. Nah, singkatnya setelah itu kita cuci. Mana air? Mau lagi? Nah, siram. Tapi sebelum kita siram, kita lihat dulu wajahnya itu bisa dapat dibasahkan itu. Basahkannya. Nih loh, antum basahkan. Basahkan dulu. Nah, jadi kita bagi tugas biar cepat. Jadi satu nanti antum basahkan. Ya ini apa? Kemaluannya, maksudnya bagian ini. Jadi siram. Akan siram. Nah, siram di bagian dalam ya. Nah, sama belakang. Ya diangkat. Nah, kemudian setelah ini siram ini barulah kita ya cuci tangannya. Cuci tangan sebelah kanan dulu. Mana sebelah kanan? Cuci sambil apa? Langsung niatkan untuk diwudukkan. Bismillah. Ya bismillah. Nah, tangan ya. Sudah 3 kali, dan wuduk ini boleh sekali, boleh 2 kali, boleh 3 kali. Tapi diperintahkan oleh Nabi sempurnakan wuduknya untuk salat, berarti 3 kali. Nah, tangan. Sudah? Nah, 3 kali ya. Nah, kalau bisa diselesainya diginikan. Nah, setelah. Ya, gini diangkat setelah gini. Kemudian ketika sudah tangan, kan tidak mungkin berkumurnya tidak mungkin ya kan? Maka apa namanya? Anda ini, nah mulutnya tengah sendiri jenazahnya. Tutup tidak apa-apa. Tutup. Jadi kita ginikan mulutnya sama hidungnya kita bersihkan pakai ini. Nah, seperti itu. Nah, bismillah. 3 kali. Contoh seperti itu. Kan sudah habis mulut sama hidung, lalu apa? Apa setelah itu? Wajah. Nah, wajah 3 kali. Nah, basuh wajah. Ya, boleh gitunya. Gitu kan ya. Jadi kalau udah jenazah ya maka kita simbol ya diwudukkan. Nah,
3 kali sampai ke sini. Ya batas sini. Nah, sini. Kalau rambutnya panjang, ini kan tak ada rambut nih, tipis. Ya, maka kalau ada rambutnya, maka dikeramas. Ya, dikeramas pakai sampo 6. Boleh disiram. Nah. Ya, dikeramas. Ini kapan tadi? Ketika ngeramasnya ya berbarengan dengan dicuci sininya kalau dia berdua. Ya. Nah, dikeramas. Rambutnya dikeramas. Berarti sebelum wudu lah tadi. Iya, sebelum wudu. Ya, tadi kan sudah wudu. Ya, tadi kan sudah wudu. Nah, jadi kalau misalkan seharusnya tadi kepala dulu dikeramas. Ya berarti sebelum wudu. Sebelum wudu. Nah, ketika sudah wudu, maka alurnya itu sama dengan ketika kita wudu, urutan tangan, setelah tangan, mulut, hidung, wajah, ya kan? Setelah wajah barulah tangan. Tadi kan cuci kedua telapak tangan. Nah, tangan dari siku. Nah, tangan dari siku, dari sini ya, nah 3 kali. Ya. Setelah itu sebelah kiri 3 kali. Ya. 3 kali. Nah. Setelah itu baru kepala. Nah, kepala diudukkan kepala. Nah, itu dari sini, di atas sini. Di atasnya. Kepala. Nah, diangkat. Nah, sampai telinga. Gemetar tangan. Ya. Nah, setelah itu baru kaki sebelah kanan, ya 3 kali. Di sela-selanya juga, ya. Kemudian sebelah kiri 3 kali. Nah, tape sampai ke siku, ke mata kaki. Nah, mata kaki. Nah, kalau lebih boleh lewat. Nah, 3 kali. Baik, kan sudah wudhu nih ya. Jadi tadi Anda bilang kepala itu sebenarnya bisa dicuci berbarengan dengan kemalun ini, boleh. Atau ketika dimandikan, boleh juga. Paham ya? Nah, yang penting apa dulu? Yang penting apa intinya? Diwudukkan dalam keadaan suci. Kenapa? Karena saya pernah kemarin ketika mandikan paman istri, ada di antara yang biasa memandikan tuh, kapan wuduknya Pak? Nanti ketika sudah selesai. Nah, seperti ini adalah tidak sesuai yang diajarkan oleh Nabi. Jadi yang pertama kali diwudukkan, setelah kita wuduk barulah kita mandikan. Nah, ini kan air yang pertama nih ya. Air yang tidak ada campuran daun bidara dan air yang tak ada campuran kapur barus, ya kan? Maka pada pemandian ini harus kita ya campuri dengan daun sidrin. Ini apa? Daun bidara. Nah, silakan Oscar. Jadi daun bidaranya itu sedikit saja boleh, Ikhwan. Dan caranya dia apa namanya nih? Digosok keramas ya. Dimasukkan ke dalam air secukupnya. Nah, ketika sudah, barulah kita mandikan. Mandikan sebelah mana? Sebelah kanan dulu. Sebelah kanan. Seret. Sekarang Bang ya? Di sini. Nah, dari kepala. Nah, dari kepala. Seret sebelah kanan dulu. Nah. Ada sabun kan? Ya, iya. Kainnya tetap saja, cuman kalau kita mau gosok dari dalam, iya dari dalam digosok. Maka nanti ada alat untuk penggosok. Ya, maka kalau bisa berdua, ada yang nyiram, ada yang gosok biar cepat. Nah, seperti itu. Ya. Nah, boleh Bang, tolong disiram. Satu lagi disiram biar cepat. Nah, siram dari atas. Oh, seginyan tuh. Oh. Nah, baik, sudah 3 kali kita siram dulu. 3 kali sebelah kanan, terus sebelah kiri. Nah, sini, jam. Nah, maka 3 orang biar cepat. Ya, sambil digosok-gosok Mak Bengi. Nah, set. Nah, 3 kali, seret sambil ini. Nah, maka dia gosok-gosok pakai sabun sambil ini. Gosok-gosok sudah semua kan? Ya enggak, belakangnya juga. Terus di mana lagi?
Nah, ketiak belakang ini berarti diapakan? Dibalik miringkan, setelah kanan sebelah kiri. Nah, seperti itu. Harus bersih. Dan sampai-sampai mohon maaf, lubang anus. Maka pakai sarung tangan itu dimasuk-masukkan di sela-sela ketek dan sebagainya semuanya. Sampai betul-betul bersih. Pakai apa? Pakai sabun ya ikhwan. Sabunnya boleh sabun Look, sabun Lifebuoy, sabun cair, bolehlah, intinya sabun. Nah, intinya sabun itu apa tujuannya? Biar wangi. Nah, dan boleh apa? Mengeramas. Ada sampo, pakai sampo, dikeramas. Dikeramas. Kalau ada jenggot, jenggotnya juga. Nah, di sela-selanya seperti itu. Udah selesai? Udah kan tadi kan 3 kali enggak? Terus siram, mandikan. Nah, ketika itu sudah selesai, maka itu hitungan 1 kali mandi. Apa ya? Ketika sudah kanan sebelah kiri terus semuanya, itu hitungan berapa? 1 kali mandi. Nah, berapa kali dianjurkan oleh Nabi? Bolehkah sekali? Boleh kalau sekiranya itu sudah cukup. Tapi lebih utama berapa kali tadi? 3 kali. Maka sekali lagi mandikan. Dari mana? Sebelah kanan, sebelah kiri. Mandikan, terus mandikan. Nah, gitu. Mandikan, digosok lagi boleh. Ya, gosok lagi boleh. Nah, seperti itu. Paham ya? Nah, ketiga kalinya pakai air Karbobarus, itu hitungannya. Ya, terakhir ganjil. Nah, jadi bilasan terakhir pakai air yang bercampur Karbobarus. Itu hitungannya 3 kali. Jadi tidak usah antum nanti 3 kali. Apa keempatnya barulah Karbobarus itu tidak termasuk. Paham tidak maksudnya? Paham ya? Jadi saya ulangi. Jadi 1 kali tadi pakai air apa namanya? Daun bidara. Ya enggak, sekali enggak. Terus sekali lagi. Nah 3 kali terakhirnya barulah pakai Karbobarus. Tapi kalau antum mau 5 kali, enggak usah. Berarti ketiga kalinya pakai apa? Daun bidara. Keempatnya pakai daun bidara. Kelimanya baru Karbobarus, gitu. Ya, terakhir intinya. Dan ketika memandikan ini adalah hitungannya bilangan ganjil. Ganjil dok segenap, ganjil. 9. Ya, 3, 5, 7, 9. Kalau rajin, iya sampai bersih. Maka ketika 3 kali sudah bersih, dah kholas. Wes, berarti tidak perlu lagi. Iya, dah bersih sudah. Paham ya? Maka tugas memandikan ini berat, ini tugasnya ini. Jangan sampai ketika sudah dikafani keluar nanti kotoran. Kenapa? Karena ada kasus seperti itu. Asal mau cepat-cepat. Apalagi ada lagi jenazah banyak ya enggak? Nah, bingung dia. Maka tugas kita memang sebenarnya mudah memandikan ini. Siapapun bisa memandikan dengan sebagaimana tadi yang telah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kitab yang kita pelajari tadi. Apabila ada kotoran nanti dudukkan dah gitu. Tidak perlu. Ya, tinggal kita cuci. Udukkan itu adalah yang pertama kali. Tapi kalaupun kita mau udukkan lagi tidak masalah. Lebih aman dan lebih tentram hati kita, tidak masalah. Kalau untuk anak-anak di bawah balik ya, untuk anak kecil sama ya? Sama. Laki-laki, wanita, anak kecil sama semuanya prosesnya, tak ada yang membedakan. Nah, tadi bagus pertanyaan, kalau kotoran gimana? Boleh udukkan lagi? Ya boleh. Kalau kita biar lebih aman, tidak tahu entah najis tidak. Maka udukkan lagi lebih bagus. Lebih bagus seperti itu. Khawatir lagi. Hah? Tidak khawatir lagi, lebih selamat dan mandikan lagi. Nah, seperti itu. Mandi lagi. Memang kalau bisa, memang kalau 2 orang 3 orang ya mungkin boleh. Maka tadi kan ekstra tenaga kita enggak. Tenaga nih perjuangan ini. Kalau air terus nyala. Nah, enggak usah mubazir. Kita enggak boleh mubazir. Maka siramlah secukupnya. Kan kadang orang belum lekak kita disiram lagi. Lekak siram ya enggak semuanya. Dan itu pun pakai air Karbobarus semuanya. Sebenarnya tidak. Baru tadi air biasa dulu udukkan, daun bidara. Nah, terakhir baru air Karbobarus. Terus bagaimana takaran Karbobarusnya? Lebih banyak lebih bagus biar wangi. Ini kan contoh nih, enggak usah kasihan nanti bukan Karbobarus. Ya, Ci. Nah. Baik. Kemaluannya Iya, gosok. Saya digosok, bersihkan tanpa dibuka. Tidak boleh, tetap di dalam. Nah, lebih. Kedua. Maka bagusnya pakai kain yang tidak nampak. Ini kan enggak gelap nih kan? Nah, kadang ada yang transparan. Mohon maaf, nampak kemaluannya. Tak boleh, haram. Walaupun sama-sama laki. Betul, walaupun laki sama laki tak boleh. Ini dosa kita. Kenapa membuka auratnya?
Dia merasakan ya ikhwan. Maka kata Nabi, ketika Anda memandikan jenazah saudara Anda pelan-pelan, dia merasakan sakit, maka pelan-pelan. Tidak usah gosok gitu. Aduh, betul, cepat-cepat gosoknya semuanya. Ya Allah, pakai sabun semuanya, digosoknya. Sakit, teriak dia sakit. Cuci baju, Nah, ada pertanyaan sampai sini? Kalau ada mayatnya agak rusak lah ya. Gimana saya mandikannya? Kalau mayatnya rusak, tak dalam saung dalam bungkusan sekian bungkusan jenazah ya. Apa? dalam kantong jenazah. Oh, sisanya. Jasadnya Oh, ini utuh. Enggak mandi enggak masalah. Enggak masalah. Enggak usah mandikan. Enggak usah. Kalau potong-potongan badannya gitu kan. Bukan kejadian kan. Enggak masalah, enggak masalah. Enggak usah, enggak masalah. Yang ada. Itu pun kalau mungkin untuk mandikan. Tapi kalau luka bakar dan sebagainya enggak apa-apa enggak mandikan. Enggak apa-apa. Kan dia meninggalnya enggak ketahuan, 3 hari baru kan bulat ya. Kalau seandainya dicuci hancurkah tubuhnya? Kalau hancur sebaiknya enggak usah. Enggak usah. Dalam kantong. Enggak usah, enggak perlu. Kalau sudah kantong enggak perlu. Kita cukup solatkan, kafani dulu, solatkan dah cukup. Nah, masukkan aja. Bungkus pakai kain kafan enggak masalah. Ya penting ada kain kafannya. Iya, ya. Jadi enggak mesti masuk kantong plastiknya dalam kubur enggak. Masukkan aja. Nah, seperti itu. Kalau menang agak sedang-sedang ya, gimana cara mandikan? Maksudnya? Menang ada hancur ya, tapi dah agak dia kan mulai luka-luka. Nah, baik. Kalau itu nanti sistemnya nanti pihak kesehatan, maka nanti ada SOP memandikan jenazah sesuai dengan ilmu kesehatan ada. Nah, diserahkan ya rumah sakit. Nah, seperti itu. Nah, nanti pihak rumah sakit nanti ngurus, tidak usah kita. Nah, seperti itu. Ya, memang ada SOP memandikan jenazah sesuai dengan rumah sakit. Maka tadi Anda bilang di awal kita harus menjaga perlindung diri kita. Maka kemarin Anda memandikan jenazah tak pakai sarung tangan orangnya, tak pakai masker. Jadul semuanya. Tak bisa seperti itu. Nah, maka pakai masker, pakai itu tadi alat apa tadi namanya? Cermek ya. Nah, itu lengkap. Kalau boleh pakai sepatu bot. Ya, biar lebih aman. Nah, ada pertanyaan lagi? Tadi yang dihitung 1 kali di sebelah ya? Iya. Hitungnya pakai di tangan ke belakang, 1 baru pindah ke 1. Hitung semuanya dari atas ke bawah. 1. Iya, semuanya. Iya, semuanya. Ini 1 kanan, kiri 1. Ya enggak? Nah, berarti 3 kali sekalinya 7. Nah, ganjil gitu. Paham ya? Nah, seperti kita mandi janabah. Seperti itu. Jadi mandi janabah itu hampir sama dengan mandi jenazah. Sama. Kan kita cuci dulu kemaluan kita ya enggak? Pakai sabun, kita wudhu dulu, lalu kita dahulukan sebelah kanan karena kita keramas dulu. Nah, sama. Cuman ya kalau jenazah kita dimandikan sama orang. Kalau junub kita mandi sendiri. Dan juga pakai airnya, ada jenis airnya. Pakai kanan lagi, Nah, ada lagi pertanyaan? Sisi kanan, kiri baru ke tengah. Iya, kanan dulu, setelah kanan, kiri, tengah. Nah, itu. Nah, bilangan ganjil. Nah, bisa ini 1 atau ini 2, 4, 5, bisa juga intinya ganjil. Nah, intinya mendahulukan sebelah kanan, setelah itu sebelah kiri. Nah, jadi sebelah kiri dulu, sebelah kanan. Maka tadi anak ulang lagi. Jadi jenazah ini bisa kita angkat, kita tegakkan, kita miringkan di sana. Ya, intinya sesuai dengan kebutuhan kita. Maka kita cuci betul-betul, pakai sabun, pakai sikat. Kira sudah bersih, kita cuci sekali lagi. Ya, kira sudah bersih, maka terakhir pakai apa? Pakai kapur barus. Seperti itu. Ada pertanyaan lagi? Tak ada ya? Jelas ya, wadih ya. Kalau sudah selesai, maka kita ganti nanti ini. Kalau sudah selesai kita ambil handuk dulu boleh. Ada handuk enggak? Dilap dulu. Contoh ya, kering. Nah, yang kering. Kita ambil handuk, ya kan? Kita bersih dulu, kita lap dulu pakai handuk. Nah, ini dosa langsung kita buka. Enggak boleh, tetap dong. Maka ini harus kita ganti seperti ini, coba. Nah, intinya nah gitu betul ditarik. Nah, saya tarik. Pelan-pelan nariknya. Gitu. Nariknya boleh dari sana boleh, tak ada ya. Nah, kan udah bersih dah nih. Ya enggak, udah harum. Jangan lupa kalau rambutnya panjang tadi Anda bilang pakai apa? Sisir. Kalau kasih biar rambut pun boleh. Kasih belangkang gitu. Kalau misalnya jari
jari tangan sampai kukunya kotor. Iya, boleh kita potong. Boleh. Jadi boleh kita bersihkan. Kita lihat kukunya kalau panjang ya dipotong boleh. Ya. Kondisinya. Rambutnya yang ya gondrong. Diikat dikepang sama gondrong. Laki pun dikepang. Iya, kalau rambutnya panjang. Tapi kalau pendek enggak usah. Sisir ya. Sisir biar rapi, biar sisir. Kalau dipotong tak boleh. Dipotong rambutnya kan? Anda enggak tahu saya. Yang saya pahami itu, yang saya tahu kukunya. Dan cuman saya enggak tahu kalau rambut. Nanti Jenggot? enggak, jenggot enggak boleh. Hidupnya enggak boleh, bagi matinya. Nah. Udah ya? Enggak ada pertanyaan lagi? Tandanya kalau kita pakai baju celana dalam, Ustaz. Ya? Ya aman kayak gimana lah? Gimana, Bang? Celana dalam mandi kan. Dosa. Tanya bulat memang. Dan pakai Dosa. mandi kan ada buatkan baju celana dalam. Dosa, langsung aja. Supaya aman ya, dan nampak awal ini. Enggak, salah, kalau ini kan sudah cukup nih. Kain cukup. Jadi apa ngangkatnya bagaimana? Nah, ini dibawakan dulu dan 3 orang bisa angkat apa pelan tengah. Tuh. Memang sebaiknya enggak usah kasih apa namanya? Jadi langsung tanpa kecuali kain kafan. Ya, ada cukup betul. Iya, betul. Yang penting auratnya tak nampak. Nah, seperti itu. Ada pertanyaan lagi? Ya? Kan mayat kan harus bersih. Dalam mulutnya harus kita siram enggak? Iya, kalau mulut enggak usah kita siram gitu, enggak usah. Cukup kita gosok tadi di awal. Kita gosok hidungnya, gosok pakai apa namanya? Pakai induk penggosok itu, Pak? Tapi saya waktu ngalami orang tua saya kan siramnya pakai kapur baru. Oh, enggak usah, kesian. Tersiksa, Pak. Kesian. Enggak boleh. Nah, makanya kesian ya Allah, saya enggak boleh gitu. Enggak usah. Enggak boleh. Makanya kita penting ngurus jenazah orang yang berilmu, yang paham, Pak. Ya enggak boleh. Apalagi dimasukkan gitu ya Allah. Enggak boleh. Cukup kita gosok pempalan sudah. Siwak mana? Enggak boleh. Enggak usah, gosok aja pakai tangan. Enggak usah pakai siwak. Pakai tangan kita hidungnya masukkan. Jadi enggak boleh ya Bapak ya, nanti enggak usah, nanti kasih kapur baru masukkan enggak usah. Kasihan. Ya, cukup kita gosok-gosok saja sudah. Cukup. Ada lagi? Nah, nanti saya harap nanti selesai praktek ini, kalau ada tetangga meninggal, praktekkan langsung. Jadi fardu kifayah kita banyak, Ibang ya. Ya. Nah. Jadi harus memang maka tidak ada bilang berbeda ketika kita latihan dengan praktek langsung. Berbeda. Karena kan memang tidak hidup. Dan juga ada yang kaku yang tidak tangannya. Nah, itu agak sedikit sulit, agak lama. Dan dia kalau kaku dosa kita paksakan luruskan, tidak usah sakit. Biarkan saja. Ya sedapat mungkin kita lakukan. Nah, baik, kalau ada pertanyaan lagi, maka seperti ini, lalu kita taruhlah kemana? Ke kain kafan. Jazakallahu khairan ya, barakallahu fiik. Nah, sekarang kain kafan. Nah, tempat puasa kan. Ada. Nah, untuk kain kafan, ya, bentar Bang, kita taruhin dulu. Baik, jadi jamaah untuk kain kafan ini biar memudahkan kita, talinya kita siapkan dulu talinya. Ya enggak? Talinya kita siapkan. Nah, berapa jumlah tali? Jumlah tali enggak ada tidak ditentukan berapa, tidak, cuman kebanyakan itu 7 ya kan? Kalaupun 6 gimana ya boleh, 5 bagaimana boleh. Intinya asal tertutup. Nah, itu intinya. Jadi tidak harus haruslah ditetapkan berapa, tidak. Sesuai tertutup jenazahnya. Maka kita hitung 7. Ya tolong kita buka. Nah, soalnya ini banyak talinya nih. Bisa 2 jenazah nih. Nah, untuk tali, perhatikan. Untuk tali kan kadang ada yang pendek ya enggak? Maka boleh kita ikat. Nah, boleh kita ikat 2. Ini karena ini panjang, alhamdulillah. Posisinya mana? Enaknya mana? Sana ke sana. Nah, terserahlah ya. Nah, jadi tali pertama nanti ada di bagian leher. Ini kita anggap aja bagian leher sini ya. Nah, ini leher. Jadi betul-betul lurus. Tolong diluruskan. Ya, nah, ini bagian leher. Terus setelah leher apa nih? Garis. Ya, ikut garis boleh. Nah, garis. Nah. Panjang leher. Enggak apa-apa. Nah, untuk kain kafan
Kan kain kafan itu kan ukurannya beda-beda ya enggak? Paling besar tuh 1,5 meter ya. Ya enggak? Nah, ini kain kafannya dijahit lebih mudah. Kenapa? Karena kalau kain kafannya lebar seperti ini mudah kita untuk bungkus mayit. Ya, jadi kalau yang panjang besar seperti ini cukup kita luruskan saja. Nah, cukup kita luruskan saja. Kan selembar. Nah, baik, sebentar tolong ambilkan parfum. Parfum tolong ambilkan. Parfum. Nah, jadi dianjurkan kain kafan yang pertama dikasih parfum. Parfumnya Anda bilang tadi tidak mesti parfum apa? Nah, tidak perlu khusus. Apapun boleh, yang penting parfum, yang penting wangi. Dan semprotnya cukupin saja. Ini karena contoh-contohnya tidak mungkin semuanya ya enggak. Nah, sedikit saja. Ada satu ya. Syarat. Nah, jadi semuanya enggak. Nah, jadi ya, kecuali beneran. Ini kan contoh. Nanti salah paham pula ya enggak. Kecuali benaran, maka benaran boleh kita banyak-banyak kita semprot-semprot semuanya dari ujung-ujung boleh. Nah, ya udah selesai, tambah lagi yang kedua. Nah, seperti itu. Dua. Ini kedua. Nah, kedua, ketika sudah kita kasih lagi. Kita kasih lagi. Contoh ya 1,6. Nah, nanti terserah. Nah, kita kasih semuanya wangi enggak? Nah, terus yang ketiga. Nah, 3 lapis. Nah, siapa jenazahnya? Nah, jadi sekali lagi 3 sini kan. Nah, tadi kan jenazah kan sudah kita angkat, kita taruh. Nah, belum. Nah, baik. Nah, dia tuh tinggal dikondisionalkan. Tangannya lurus segini ya. Lurus ya. Baik. Jadi jamaah rahimani rahimakumullah, posisi tangan itu memang sangat dianjurkan tuh lurus, tidak sedekap. Tapi kalau di masyarakat kita sedekap tidak masalah, jangan kita permasalahkan. Ya, cuman sebagai petunjuk adalah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau tangan sebaiknya itu tangannya lurus, tapi kalau sudah sedekap, tidak usah kita luruskan. Paham ya? Paham enggak? Nah, kaku naam kesian nanti jenazahnya. Nah, ini posisinya tangannya lurus ya jenazahnya ya. Nah, kemudian kan sudah kita mandikan, mana kain tadi tolong? Kan harus ditutup nih jenazahnya nih. Mana kainnya tadi? Kainnya mana tadi? Yang kering tadi. Yang kering tadi mana? Yang kering tadi. Yang kering tadi kan ada. Nah, tadi kan posisinya tetap kita bungkus dulu. Tengah-tengah. Ngurusnya gini. Melintang boleh melintang. Nah, melintang. Ya, dilipat dua aja. Lipat 2. Nah, tutup auratnya. Mana batasan aurat? Pusar dengan lutut. Nah, jadi jamaah rahimani rahimakumullah. Nah, ketika jenazahnya sudah kita mandikan, kita masukkan ke kita taruh di atas kain kafan, maka apa selanjutnya? Maka selanjutnya adalah kita bungkus. Maka tadi Anda katakan, ketika kita menukilkan jenazah Nabi di kafani, apakah ada kapasnya? Tidak ada. Terus bolehkah kita kasih kapas? Boleh kalau seandainya mengeluarkan kotoran atau darah misalkan terus menerus keluar ya enggak, atau misalkan ada cairan yang harus ditutup, maka kita tutup. Nah, kalaupun tidak ada, baik-baik saja, tidak mesti. Ya, paham ya? Tidak mesti. Tapi kalau dikasih kapas gimana? Boleh kah Ustaz? Ya boleh saja. Karena tidak ada juga larangan dan juga tidak juga dilarang. Nah, akan tetapi yang kita pelajari itu bahwasanya jenazah ketika sudah siap hendak dikafani tak ada kapas kecuali kain kafan semuanya. Ya, paham tak maksudnya? Ya kan? Nah, jadi sekarang ini tak ada kapas, yang tidak kita kasih kapas dan tidak kita kasih parfum lagi karena kainnya sudah kita kasih parfum. Nah, ada sebagian di kalangan di tempat kita itu dikasih kapas terus dikasih bubuk apa itu? Nah, ditaruh di mana? Di bagian
Apa namanya? Nah, cendana situ. Nah, kalau sekiranya itu diperlukan, tidak masalah. Kalau diperlukan. Tapi kalau tidak diperlukan pun tidak pakai itu pun juga tidak masalah. Paham ya? Nah, intinya apa? Mengkafani itu intinya. Ya, intinya adalah mengkafani. Nah, ketika jenazah sudah siap, kita taruh di atas kain seperti ini, maka ikhwan, sebelum kita mengkafani, ada tipe kain kafan itu agak kecil ya enggak? Ya enggak? Nah, maka posisinya tidak usah kita susun seperti tidak muat nanti. Maka bagaimana posisi menyusunnya? Agak kita buka, paham kan? Ya, paham kan? Nah, seperti itu. Ya. Naam. Ya enggak? Kenapa? Karena kalau antum sama seperti ini tidak cukup nanti dia. Ya enggak? Tidak cukup dia. Nah, jadi harus agak disusun. Naam. Ya, baik. Jadi langsung saja kita tutup dari sebelah kanan dulu. Ya, kita dulu ke sebelah kanan. Ya, tarik langsungnya apa nih? Ini wajahnya juga coba kita. Nah, agak tarik. Ya, terus ditarikan. Ya, tarikan. Ditarik sedikit. Sudah. Tarik. Kemudian kainnya tunggu. Kainnya kita tarik dulu. Nah, kalau situ dah. Tarik pelan-pelan, oke? Sudah? Nah, kemudian terus ini. Nah, terus tarik. Panas kah? Panas enggak? Enggak. Nah, jadi terikan naam. Ya. Terikan. Nah, kalau panas kita buka, tapi contoh sekali sudah? Nah, sebelah kanan dulu naam. Nah. Ini contoh saya nanti diterikkan. Dosa terik lah. Latihan. Sudah, terus ke kiri. Ya. Kemudian, tarikkan sudah. Nah. Ya, jadi tarik. Nah, seperti ini. Nah, perhatikan ikhwan. Kan tadi ketika jenazah sudah seperti ini maka tinggal kita ikat. Nah, ikatnya bagaimana terserah kita. Boleh ikat mati tapi dengan konsekuensi nanti tidak bisa dibuka atau ikat hidup. Ya enggak? Kebanyakan ikat hidup ya enggak? Nah, kalau ikat hidup boleh silakan, tapi kalau seandainya jenazahnya ini nanti ikatannya mau dibuka di dalam pemakaman, maka kita ikatnya sebelah mana? Sebelah kiri. Nah, sebelah kiri sebelah sini ikannya, betul. Nah, sebelah kiri. Nah, mana? Nah, kepala gitu. Nah, coba contoh. Nah, tolong Bang. Leher. Nah, leher sini boleh. Nah. Jadi intinya adalah untuk membungkus. Tata caranya bagaimana? Tidak ada tata cara untuk mengikat. Intinya ikatan itu adalah untuk menutup kain yang telah kita siapkan ini biar terbungkus semuanya dan rapi. Dah buka aja. Buka aja. Buka wajahnya aja. Nah. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Jemaah? Panjang apa? Kainnya? Nah, maka panjangnya itu tidak ditentukan asalkan bisa menutupi jenazah. Iya. Nah, betul diukur juga bisa. Nah, biasanya kalau kepanjangan kain kafannya kan biasa lebih panjang ke sana ya enggak? Lipat majukan boleh, belakangkan boleh. Nah. Ya boleh samping. Nah, iya, termasuk tali. Nah, seperti itu. Boleh. Nah, ya. 3 lembar kan? Iya, 3 lembar. Laki-laki 3 lembar. Kalau wanita gimana? Boleh 3 lembar. Boleh karena ada dalilnya. Tapi kalau 5 boleh juga. Nah, boleh. Nah, apakah dipakaikan gamis atau imamah? Tidak perlu. Karena tidak ada pakaiannya kecuali kain kafan. Nah, biasa kan orang dikasih apa namanya? Kerudung sama apa? Jubah tidak perlu. Tidak perlu. Kenapa? Sebagaimana tadi kita sebutkan ya enggak? Kata Aisyah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat di kafani, maka Nabi dikafani tanpa apa? Qamisun, ya, tanpa apa? Imamatun. Nah, tanpa gamis dan tanpa imamah. Maksudnya apa? Nabi dikafani dengan kain kafan 3 helai tok, tak ada yang lain dan tak ada lebih. Nah, seperti itu.
Ada pertanyaan sampai di sini? Untuk ikatan itu harus 7 ke harus. Baik, pertanyaan bagus. Untuk ikatan tidak mesti 7. Intinya adalah asal kain ini bisa terikat. Lebih pun boleh, kurang pun boleh. Tidak mesti 7. Ya, tidak batas 5 pun boleh, asalkan terikat, tertutup. Nah, inti ikatannya itu apa? Menutupi. Nah, seperti itu. Jadi tidak mesti harus 7, tidak mesti, atau tidak boleh. Tidak boleh lebih dari 7, tidak boleh kurang dari 7. Nah, salah juga. Intinya boleh 7, boleh 8, boleh 5, boleh. Asalkan apa? Terikat. Sahih. Nah, dan ketika mengikat pun terserah antum. Tidak ada tertentu harus gini-gini, tidak ada. Ya, maka sesuai dengan ikatan biasa. Kalau mau ikat hidup, ya ikat hidup. Maka nanti ketika hendak dikuburkan, ada yang dibuka tidak talinya. Ya tidak boleh. Dan kalaupun tidak diikat, tidak masalah. Ya. Hah? Ya. Tidak masalah. Udah ya, kita bawa. Kita sholatin dulu. Nah, malasan. Nah, kita sholatin dulu. Baik. Ini boleh nama ya, betul. Nah. Kita lagi ya, nah, barakallahu fiikum. Barakallahu fiik, jazakallahu khair. Yang contoh tadi. Ada yang contoh tadi. Enggak usah ya. Sini, ini. Enggak usah. Nah, jazakallahu khair. Enggak usah kan? Ada di dalam juga usah. Baik, para ikhwas sekalian, para peserta, rahimani rahimakumullah. Jadi setelah kita kafani enggak? Sebenarnya indahnya Islam ya enggak? Mayit pun dihargai, mayit pun dimuliakan. Maka kalau dia muslim, maka harus kita sholatkan. Maka ketika hendak menyolatkan jenazah, Rasul itu bertanya, apakah ini ada hutang, kata Nabi. Maka hutang itu bahaya, ikhwan. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah bisa melunaskan hutang kita. Ya Allah, amin. Dan Nabi tak mau menyolatkan jenazah yang ada hutangnya. Ini para ulama menunjukkan tentang bahayanya hutang piutang. Maka hutang itu harus dicatat biar kita tak lupa. Nah, ketika sahabat mengatakan Anda yang akan menjaminnya Rasul, maka Nabi pun sholat. Nah, bagaimana posisi imam? Maka tadi telah kita sampaikan posisi imam di mana? Di bagian kepala. Nah, boleh kasih contoh? Bagian kepala. Ya. Untuk laki-laki, untuk laki-laki. Ya, maka makmum di mana? Makmum itu tidak mesti sabnya ketika tidak sholat, renggang, tidak mesti, harus rapat pun tidak masalah, dan bagusnya rapat kalau orangnya banyak. Maju-maju tidak apa-apa. Karena kan tanpa rukuk dan coba contohkan tolong. Nah, nah, boleh. Mungkin agak geser dikit lah, ada satu rukuk. Nah, 3 sab, 6 contoh apa tolong di contoh 3 sab 6. Ya. Ini kalau orangnya ramai, maka boleh disedasakan seperti ini. Tapi kalau sepi, tidak ramai, agak renggang pun tidak masalah. Nah, ya, yang penting 3 sab. Ya, buat 3 saf. Maka kata Nabi, semakin banyak yang menyolatkan semakin baik. Akan tetapi Nabi menyebutkan dalam hadis yang lain, barang siapa mayit yang disolatkan sebanyak 40 orang. Tapi 40 orang ini siapa? Mereka ahli tauhid. Mereka yang memahami tentang tauhid. Mereka tidak menyekutukan Allah. Mereka tak percaya kepada dukun. Ya, mereka rajin solat, ahli tauhid. Dosa-dosa mayit diampuni. Kalau 40 orang, maka ya ikhwan, kita berdoa mudah-mudahan yang menyolatkan kita nanti siapa? Bukan hanya sekedar kaum muslimin yang biasa, tapi apa? Mereka yang aktif dalam belajar, yang paham tentang tauhid dan syirik. Sebanyak 40 orang diampuni dosa mayit. Subhanallah. Nah, ketika itu, maka tadi telah kita pelajari ada berapa takbir? 4. Nah, silakan, tafadhol. Contoh. Nah, maka takbir yang pertama ini baca surat apa? Al-Fatihah. Kemudian ada ulama mengatakan sebagaimana dalil yang kita sebutkan, apabila takbir yang kedua, maka Rasul itu tak mengangkat tangannya. Nabi mengangkat takbir pada Nabi mengangkat tangannya pada takbir yang pertama. Maka ketika takbir yang kedua coba tanpa mengangkat tangan. Boleh, ada dalilnya. Apa doa yang dibaca? Salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan takbir yang ketiga. Nah, apa yang dibaca? Doa Allahumma firlahu warhamhu dan seterusnya.
Ya, setelah itu takbir yang keempat. Nah, takbir yang keempat ini ada mengatakan para ulama boleh langsung salam atau juga boleh menambahkan doa, boleh. Nah, ketika sudah selesai maka salam. Silakan salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, apakah kita harus berdoa lagi? Tidak perlu. Kenapa? Karena sholat adalah bagian daripada doa. Maka ketika sudah salam berbuat apa? Langsung segera kita ambil jenazah, kita iring ke pemakaman. Ya. Nah, kemudian yang kedua, maka takbir itu Nabi ada yang satu riwayat Nabi mengangkat tangannya setiap kali takbir. Setiap kali takbir Nabi mengangkat tangannya. Nah, yang biasa kita lakukan mengangkat tangan kita ya enggak? Ya kan? Nah, kalau antum melihat ada orang yang enggak mengangkat tangannya, enggak usah bingung. Ya enggak? Dan enggak usah menganggap aneh. Kenapa? Karena ada dalilnya. Nah, seperti itu. Paham ya? Nah, kita pun boleh mengamalkan sekali-sekali, tapi di kalangan yang sudah belajar. Tapi kalau orang awam nanti difitnahin enggak? Kelompok api kita ya. Tidak mengangkat tangan. Nah, padahal Nabi pernah melakukannya. Baik, ada pertanyaan sampai sini? Waktu kita salam, apakah tangan kita tetap sedekap itu, Ustaz? Iya, masih sedekap. Masih sedekap. Ketika sudah selesai, maka kita masukkan tangan kita, sudah kita bawa jenazah segera. Maka tadi kita kelewatan siapa yang layak jadi imam? Pertama adalah pemimpin. Ya enggak? Ketua RT, ketua RW, pemimpin atau kepala desa, kepala dusun boleh. Kemudian yang kedua, kalau tak ada pemimpin, maka orang yang berilmu, yang paling banyak hafalannya, lebih baik dari kalangan keluarganya. Tapi kalau tak ada, orang lain pun boleh. Kemudian bolehkah sholat jenazah di masjid? Maka yang dianjurkan itu di luar masjid, ikhwan, di luar dari masjid. Jadi di luar dari masjid sholat jenazah. Kenapa? Itu lebih utama. Tapi kalau di masjid bolehkah? Boleh kalau di masjid. Kalau di masjid boleh, tapi kalau bisa di luar dari masjid. Makanya ketika itu Nabi itu ada menyiapkan ruangan khusus di luar Masjid Nabawi untuk sholat jenazah. Ya kan, biasa kita kan di masjidnya enggak. Nah, kalau bisa di luar. Kita amalkan di lapangan boleh, di teras depan rumahnya boleh. Ya enggak mesti di masjid. Tapi kalau hujan ya boleh di masjid. Ya boleh. Tapi yang lebih utama di luar daripada masjid. Nah, itu tentang masalah sholat menyolati jenazah. Ada lagi yang ditanyakan? Anak-anak sama. Sama anak-anak. Posisinya sama, doanya sama. Tapi kalau untuk yang wafatnya adalah wanita, maka domir hu diganti ha. Begitu seterusnya. Kalau lebih pakai domir hum, ya mereka, ya atau huma boleh. Nah seperti itu. Posisi imam wanita. Ya wanita, nak lupa ya, wanita pas di pinggang. Naam. Iya. Gimana kalau dua jenazah, laki dan perempuan? Maka ikutnya laki-laki. Nah, ikutnya laki-laki. Karena laki ada pemimpin. Sejajar, Ustaz. Hah? Sejajar. Boleh. Sejajar. Maksudnya? Posisi jenazah. Posisi mayatnya? Kalau perempuan dan laki, Ustaz. Laki dengan perempuan nih maksudnya. Laki dan perempuan. Posisi yang perempuan kan agak maju kan. Oh gitu. Aturannya ya. Nah, itu anak nggak tahu itu. Iya, ragu anak. Karena nggak tahu bagian daripada ilmu ya enggak. Nah, yang tahu silakan mungkin faedah. Hah? Ada yang saya lihat makanan, ada yang kiri. Tidak masalah. Ya, kecuali nanti dikubur. Harus menghadap sebelah mana dia? Kiblat. Jadi tapi boleh aja seperti itu. Iya, boleh saya. Kalau dia permasalahkan. Tidak boleh permasalahan. Kalau paling belum kesana boleh. Yang apa nanti? Yang masalahnya apa nanti? Posisi di mana? Di paha. Iya, kepala. Jadi pemakaman nanti, nah harus menghadap kiblat. Nah, seperti itu. Nah. Sebenarnya boleh saja. Nah. Baik, ada lagi pertanyaan? Jadi menghadap kiblat lagi sabar, Ustaz. Lagi depan 5 orang kita harus juga minta bantuan gitu. Mereka kan bingung kan apa. Iya, sebenarnya kalau misalnya tidak ada orang lagi, tidak masalah buat susun saf yang kedua boleh. Iya, sepenuhnya kalau tidak ada orang lagi. Tapi kalau pas 6 orang berarti 2-2 boleh. Nah, seperti itu. Boleh juga. Boleh juga. Nah.
Baik, ada lagi? Misalnya kita mau jabatan tapi kita ketinggalan sama dia. Nah, jadi gimana? Masuk ya? Nah, gimana sikap kita? Kita lanjutkan lah. Nah, lanjutkan lah. Kita sambung sendiri, lanjutkan. Orang kan macam biasa. Iya, itu biasa. Nah, karena kan harus sempat takbir dia. Nah, seperti itu. Gimana kalau imamnya berdoa setelah sholat? Kita tinggalkan boleh. Boleh kita tinggalkan kalau misalkan tidak ada mudarat. Tapi kalau kita tinggalkan ada mudarat fitnah, kita tunggu tidak apa-apa. Nah, seperti itu. Karena kan lama ya enggak baca surah Fatihah lagi. Nah, ya. Nanti kalau kita paham semuanya tinggal sendiri pula kan enggak? Kemana kita atuknya kan? Kang hilangnya kan? Kita atuk biar sasat sang kita atuinya. Itu pakai sasat pula. Ini enggak boleh. Ya enggak? Enggak boleh. Nah, jadi memang kita lihat alat masalah mudaratnya. Kalau misalkan kita pergi tidak masalah, ya azan memang pergi karena sudah selesai. Ya, karena doa itu pada sholat. Dan di mana nanti doa? Di kuburan nanti doa. Nah, itu pun doanya masing-masing. Karena nanti ditanya jenazah. Ada lagi? Ustaz, misalnya ada imamnya lupa sampai 5 kali takbir gimana Ustaz? Biasa terjadi. Nah, ada kalau itu memang takbir ini tidak mesti 4. Sengaja tidak kita sampaikan. Ada yang mengatakan 5, ada yang mengatakan 7. Khilaf di antara ulama. Iya, minimal 4. Misalnya ada kurang dia lebih Ustaz. Jadi gimana Ustaz? Lupa kurang 3 lah gitu ya. Hitungannya dia atau 5. Cuma ya. Nah, anda tidak tahu atau gimana. Kalau itu kan bisa sujud sahwi, enggak? Ini kan tidak bisa sujud sahwi. Tidak tahu saya, Pak. Nah. Maka intinya kalau imam tuh kalau bisa jangan sampai lupa ya enggak? Iya enggak? Nanti takut rukuk pula. Iya enggak? Ada kayak gitu, ya enggak? Rukuk pula dia. Nah, seperti itu ya. Nama ada lagi? Nah, sujud pula. Ada lagi? Tidak ada. Baik, kalau tidak ada berarti terakhir kita kuburkan. Nah, bismillah. Nah, Misalnya terlambat kita nak nyolatkan sementara mayat dah dikuburkan kan? dikuburkan. Boleh kita sholat di kuburnya? Boleh. Boleh. Kalau kita uzur ya memang terlambat boleh. Walaupun sendiri boleh tidak masalah. Iya dibolehkan karena memang tidak ada sujud dan Iya betul. Boleh. Namanya sholat jenazah di mana? Di kuburan boleh. Nah. Boleh. yang ada rukuk dan sujud. Iya. Tidak boleh rukuk dan sujud di kuburan. Sholat tak boleh. Ada lagi? Nah. Tentang waktu tadi yang macam tidak sempat ini ikutnya, berapa lama lah kita boleh melakukan? Maksudnya kan udah berapa bulan, apakah masih boleh salat dia ataupun? Iya kalau dia dalam keadaan safar boleh. Kalau dalam keadaan safar dibawa datang boleh dia langsung ke kuburan, tapi tidak usah kemana-mana dulu. Langsung ke rumahnya dulu, langsung ke kuburan datang, langsung ke kuburan sholatkan boleh. Walaupun dia sendirian. Misalkan ibu kita misalkan meninggal ya, ayah kita safar jauh ya enggak. Tapi sudah dikuburkan, kita boleh datang ke kuburan ibu kita sholat sendiri boleh. Sholat jenazah boleh. Nah seperti itu. Karena ada uzur tadi ya enggak? Karena ada uzur. Nah seperti iya. Karena dengan syarat tadi kita baru datang dari safar. Tapi ketika kita datang enggak usah balik ke rumah dulu, langsung ke kuburan. Sholat boleh. Boleh. Nah. Boleh. Karena ada uzur tadi. Ada pertanyaan lagi? Tidak ada ya? Ya. Kalau ditukar dengan kain apa namanya? Ihram. Nah, kalau kain kafan ditukar dengan kain ihram, kalau misalkan kain ihramnya itu sama jenisnya Pak, dan dia sudah ada kainnya boleh. Boleh. Tapi kalau ketika dia wafat dalam keadaan berihram, maka dia tetap menggunakan pakai kain tersebut. Nah, utamanya adalah nanti ketika dia dibangkitkan dia dalam keadaan apa? Bertalbiyah. Nam labbaik Allahumma labbaik katanya. Subhanallah. Kita melihat orang yang wafat di tanah suci yang dalam keadaan ihram ya sedang haji ataukah umroh. Nah. Ya? Iya. Karena keutamaan mereka sama dengan orang yang mati syahid di jalan Allah. Maka dikafannya dengan baju mereka boleh dimasukkan langsung. Itu keutamaan. Dan nanti mereka dibangkitkan darahnya masih segar menghadap Allah, tapi dengan bau harum yang semerbak. Subhanallah. Jihad. Tidak perlu dimandikan. Tadi ihram tadi dimandikan kata Nabi. Iya dimandikan. Kan tadi kan hadasnya. Ketika di ihram tidak mandikan dan apa dia dikuburkan. Ya. Ya. Ada lagi yang ditanyakan? Cukup ya?
Cukup ya, Man, ya? Ada lagi? Cukup? Nah, barakallahu fikum, berarti sudah selesai menyolatkan. Kita masuk kepada fardu yang terakhir, dikuburkan. Mau ikut dikuburkan? Ayo kita selesaikan. Udah dibuat kuburannya dari kemarin dibuat. Apa? Nah. Masih ya, masih ya. Masih. Masya Allah. Baik, nah jadi kita lanjutkan. Nah ini adalah rukun yang terakhir ya ikhwan. Maka di antara sunnah kuburan adalah pertama, kita sebelum masuk kuburan itu kita lepaskan sandal kita dulu. Jadi sunnahnya adalah dilepaskan sandal kita, ya pakai lepak ayam misalkan, ya karena kotor pakai sandal ya. Kemudian kita baca doa, ya. Setelah itu, maka jenazah ini kan tadi apa kita sampaikan, sunnahnya adalah dimasukkan dari sebelah kaki. Kalau itu kepalanya ya enggak. Maka dari mana? Nah, tolong. Hah? Boleh dah. Langsung masukkan. Sudah. Nah, ingat yang masuk ke dalam situ syaratnya apa tadi? Tidak melakukan hubungan. Nah, tidak berhubungan tidak malam. Tapi kalau berhubungan tak boleh dia. Maka Nabi ketika anaknya wafat, Nabi mengatakan, siapa di antara kalian yang tidak berhubungan anak ya Rasul, kata sahabat, maka silakan turun. Ya, maka diturunkan jenazah tersebut. Di mana ditaruhnya? Nah, kan lihat posisi kita kan? Apa doanya? Bismillahi wa ala sunnati Rasulillah, atau Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Ada dua. Millah dengan sunnah. Naam, seperti itu. Jelas. Maka kan tadi kita belajar yang pertama apa ikhwan, kuburannya itu dianjurkan dalam keadaan posisi dalam. Biasa kan limpus ya enggak? Nah, kemudian kedua apa, ada liang lahat. Apa liang lahat itu? Posisi lubang yang di dalam kuburan. Maksudnya ada lubang, ada lubangnya lagi. Nah, itu lahat untuk apa? Untuk menyimpan mayit nanti. Seperti itu. Itu kalau kondisi tanahnya apa? Bagus. Tanahnya bagus. Bagus. Tapi kalau berair seperti ini maka pakai tong. Pakai apa namanya? Tong, papan. Pakai atung, pakai atung. Nah, kita anggap saja karena ini contoh ya, daun pisang bukan orang, langsung kita letakkan. Letakkan ketika baca bismillah. Nah, miringkan. Nah, betul, miringkan. Nah, ketika miring, kita boleh ambil tanah, kita sedal. Ya enggak? Sedal, ganjal. Nah. Ganjal belah pala. Nah. Itu pun meninggal kayak gitu kala. Nah, kemudian setelah itu apa? Tadi kita sampaikan tali ini boleh dibuka dan boleh juga dibiarkan. Kalau mau buka boleh, silakan buka aja. Tanah tuh enggak? Hah? Apanya? Enggak mesti. Karena kita lihat tadi kan ada riwayat yang menganjurkan harus ada tanah, enggak mesti. Kebiasaan orang kampung kan. Enggak mesti, enggak ada. Nah, dibuka. Tanah. Cium tanah. Enggak mesti. Kalau lah sayang. Bukan. Yang bukan tanah. Nah, ketika sudah dibuka, indah. Ketika sudah asal buka aja, enggak apa-apa. Asal buka aja, yang deh. Udah sebuka habis. Asalkan dibuka-buka aja talinya, enggak apa-apa. Nah, buka. Terus biasa kan gini, kan ada orang kadang apa? Apa namanya, tikarnya enggak? Kan dimasukkan sebenarnya enggak usah. Kenapa? Sayang, mubazir. Tikar itu bisa dipakai untuk apa? Kasih sedekahkan ke atas nama mayit, dapat pahala dia.
Enggak. Nah, kemudian ada berhenti. Takutan nih. Banyak nonton sinetron berarti deh. Dipakai boleh. Boleh Pak, boleh diambil. Tikernya enggak usah ditinggalkan, sayang. Tapi kalaupun dimasukkan dipakai untuk mayit kah? Langsung deh. Boleh. Boleh. Cuman sayang. Tapi boleh. Ya. Iya, lebih baiknya diambil, disedekahkan atas nama mayit, dapat pahala dia. Cuman orangnya takut enggak mau makainya. Nah, banyak nonton sinetron. Baik. Nah, ikhwan sekalian rahimani rahimakumullah, ketika sudah selesai, ya enggak? Ketika sudah selesai, maka tutup dulu pakai itu pakai atung. Pakai papan. Aska. Nah, ditutup. Iya, betul. Sahih. Nah, kemudian bagaimana azan di kuburan? Ya enggak? Azan di kuburan. Nah, azan itu adalah disyariatkan ketika masuk salat. Adapun selain daripada salat tidak digunakan kecuali untuk salat, itu azan. Nah, maka sebagaimana kita pelajari tadi, maka ketika Rasul dimasukkan ke dalam ke dalam makam seperti ini, maka tidak ada azan. Maka langsung saja ya kita ambil tanah, kita tutup. Ya, maksudnya apa? Dia apa namanya? Dikumbuk. Ah, udah. Ditembok. Ah, mau timbul langsung ke? Oh iya, kita masing-masing. Nanti boleh jamaah. Nah, kalaupun tidak masalah, tapi sunahnya kita ambil tanahnya, kita masukkan 3 kali. Nah, ikut gini. 3 kali. Hah? Tidak ada bacaan? Tidak ada. Buka sandal gimana, Ustaz? Buka sandal ketika masuk ke kuburan pemakaman. Dan ingat, tidak boleh duduk di kuburan ya. Apa kata Nabi? Duduknya Anda di atas bara api itu lebih baik daripada duduknya di atas kuburan. Banyak orang duduk atas kuburannya enggak. Sambil merokok kadang. Maaf. Hah? Nyaman nih, itu lah. Samin. Sudah ya? Ada pertanyaan? Harus memang 3 ke atau lebih boleh enggak? Lebih juga boleh. Minimal 3 kali. Nah. Iya. Yang bagi kita ini yang kita mentakziah. Nah, boleh kita. Bilangan ganjil lah intinya, bilangan ganjil. Nah, doa aja ke Ustaz. Enggak ada, lempar aja. Doanya kapan? Nanti ketika sudah selesai dikuburkan, barulah kita berdoa. Atau terkadang ada tausiah ya enggak? Itu boleh. Nah, kita ingatkan kepada jamaah ketika sudah selesai enggak? Selesai, maka kita bilang sama jamaah, ya ini adalah awal daripada perjalanan kita, yang mana semua kita pun akan seperti ini. Ya, maka boleh dikasih tausiah, 1 hadis atau 1 ayat, maka boleh tentang mengingat daripada kematian. Ketika sudah selesai, maka boleh jamaah kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan mayit ini dimudahkan urusannya. Maka doa kita masing-masing. Doa masing-masing. Ya, boleh Allah maghfirlahu warhamhu. Ya, atau kita doa sendiri pun boleh. Pakai bahasa Indonesia pun boleh. Kenapa? Karena di luar sholat. Nah, ketika kita meninggalkan 7 langkah kaki kita dari kuburan, datang malaikat. Malaikat mau nanya. Ya, 3 pertanyaan. Man rabbuk, man nabiyuk, man dinuk, 3. Nah, maka kalau dia salah, maka dipalu. Ya, kepalanya di antara jidatnya. Yang mana sekali hentakan, semua makhluk mendengar kecuali jin dan manusia tak bisa mendengar teriakannya. Allah musta'an. Ya, maka ikhwan, kubur ini kata Nabi ada 2 nikmat, nikmat kubur dan siksa kubur. Kalau dia orang soleh bisa menjawab pertanyaan, maka kuburannya itu menjadi seluas mata memandang. Ya, tapi kalau dia orang yang fajir, orang yang fasik, maka dihempit. Waliyazubillah. Dah khalas 6. Gundukannya kan? Udah ya kali ya? Udah ya kali? Udah ya kali ya? Dah, Gundukannya. Yang makannya. Udah ya Ikhwan ya? Nah, kemudian ketika sudah selesai dah wes. Ya, jadi gimana kasih air, kasih bunga? Tak ada. Ya, tak ada. Ya, seperti itu ya. Nah, nah, memang sebaiknya pakai batu. Tidak ada. Tidak ada. Pakai batu. Ini kayak beneran betul nih. Sebenarnya, masya Allah. Semangka ini punya. Oh, ini punya. Ya? Ikannya itu di kepala. Boleh enggak?
Nggak usah. Iya, memang sunnahnya itu memang tak kasih nama, tak kasih tanggal lahir, dan tak dikasih tahun wafatnya. Batu tok. Seperti di Baki kan seperti itu. Maka mudah ya enggak? Sesuai dengan ajaran Islam mudah ya enggak? Mudah. Adinu yusra kata Nabi. Agama ini adalah mudah. Dan tidaklah yang mempersulit dirinya kecuali dia akan celaka. Ada rasanya panjat kuburannya ini ada namanya. Iya kah? Kan jauh ya. Oh, betul lah kalau banyak. Namanya. Mana kuburannya aja. Oh, bingung juga deh ya. Maka beragama tidak bisa pakai akal. Itu. Kubur sapi itu aja. Sapi itu nya. Diingat ya. Orang yang biasa pakai saminan aja. Nah, itu dilarang memang. Dilarang. Enggak boleh. Dilarang itu. Itu namanya sudah apa namanya ya? Membangun sesuatu di atas kuburan itu dilarang. Tidak boleh. Itu tugas penguasa nanti. Kalau kita tidak usah, kita datang ke kebun, kita hancurkan kebun. Misalnya batu tadi. Sama. Kasih nama sama. Sige aja, sige. Batu nisan. Sama ya. Batu apa boleh? Atau boleh. Kalau yang ngaji Ustaz, ya? biasanya sambil orang masukkan tanah, ada yang ngaji gitu? Tidak ada, Pak. Nah, jadi yang ketika masuk tanah ini kita diam dan kita apa ya? Kita berdoa mendoakan mayit. Doakan mayit. Mana sikap kita? Ya? Yang orang ngaji. Orang ngaji, sikap kita. Kalau bisa kita mampu kita jelaskan, kalau tak bisa ya kita ingkar dalam hati. Nah, seperti itu. Karena ngaji itu bukan untuk orang yang telah wafat. Nah, kita ngaji untuk kita. Dan juga bukan di kuburan, tidak mesti di kuburan. Bahkan apa kata Nabi? Jangan kalian jadikan rumah kalian itu seperti kuburan. Berarti kan konsekuensinya kan tidak boleh ngaji di kuburan, ya enggak? Nah. Gimana Ustaz? Yang biasanya yang pakai atung Ustaz ini? Gimana yang orang yang ngumpulkannya kan biasanya diinjak-injaknya di atas? Boleh, enggak masalah. Biar tanahnya padat. Nah, boleh. Yang enggak boleh duduk. Kalau yang pakai atungnya masukkan tanahnya dalam atungnya. Enggak usah. Ya, enggak usah. Diganjel ya sedikit nah. Atungnya masukkan atau kita kumbuk. Bantalnya. Kakek saya posisinya kan tanah pasir. Dikasih masukkan tanah. Ganjel bisa lihat saya. Kegiatan Dari jauh ya. Enggak usah. kegiatan Bencana nak iya. Lalu Ganti kayu bisa kan dari Ya? batu ya. Ganti kayu. Memang dianjurkan batu. Memang kalau bisa kita siapkan batu dah. Kita cari batu kayak gini boleh. Yang penting batu lah, batu nisan. Nah. Iya, batu. Dan sunnahnya ikhwan ketika kita pulang dari kuburan itu ketika sudah selesai proses pemakamannya. Jadi jangan ketika proses ini kita pulang, enggak usah. Ketika sudah selesai semuanya, barulah kita pulang. Kalau kan biasanya kan di pada pendudukan otomatis kan kuburannya bertumpuk-tumpuk air. Satu kubur masuk gimana? Kan ada kubur lama, kan ada lokasi gali lagi, kubur lagi. Oh itu boleh. Kalau misalkan tidak ada lahan lagi, kayak di Saudi kan gitu. Cuman biasanya kan sengketa sampai apa ya? Keluarganya ahli waris lah. Ya gimana? Tidak masalah, maka tergantung tanahnya. Kalau misalkan tidak ada lagi lahan, ya enggak. Dan mengharuskan di situ tidak masalah, maka wali waris harus ridho lah. Kecuali langsung ya tadi. Nah, kecuali langsung dua, enggak boleh. Dua. Kali bermasal. Nah, bermasal betul. Ya karena kan tanahnya kan mepet. Maksudnya? Maksudnya bertimpa-timpa ya. Campur lagi dengan baru. Boleh. Kayak di Saudi gitu memang. Jadi kalau udah lama-lama itu kemudian digali lagi di Saudi itu. Dikuburkan lagi. Boleh. Kalau dipindah, saya udah lama ya. Maka dilihat untuk apa dulu dipindahkan. Keluarganya mau apa supaya dekat. Ya, kuburan lagi ada ya Tat. Kalau jauh dari Kuburannya ya. Oh, tidak mesti, tidak boleh seperti itu. Tidak mesti. Ya kan nano, ada kita mention. Betul. Lain. Oh, lain ya. Oh, gitu. lubang dua mayat semua ada. Itu tidak, sebenarnya ulama mengatakan tidak boleh. Kecuali pemakamannya tak ada lagi kecuali satu lubang itu, maka boleh. Sebagaimana sahabat ketika mereka di perang Uhud itu kan ada satu lubang itu 3 orang sahabat. Nah, maka dan Nabi mengatakan di mana di antara 3 ini yang paling banyak hafalannya? Oh, dia ya Rasul, maka dia dulu dimasukkan. Nah, tapi kalau memang ada kesengajaan itu tak boleh dan tidak ada hajat atau uzur tak boleh.
Nggak boleh satu kubur 2 orang nggak boleh. Maka satu kubur kalau sedekatan ya boleh. Lahatnya masing-masing. Satu lubang tapi lahatnya masing-masing. Gitu ya. Meninggal 2 orang. Gali sekali gali lahatnya masing-masing. Oh, beda-beda langit tuh. Nggak satu gitu. Nggak satu lahat. Jun, ahli waris ya. Ahli waris. Ahli waris. Ahli waris ya. Kubur nggak pisangnya. Kubur kawal Pisang bawahnya. Biasa Pak nih kok. Yang mengumpulkan. udah lah kau. Ya. Posisi sholatnya di kuburan yang Posisinya kah? Sama kayak tadi. Kalau dia laki-laki kepala. Kiblat di sini nih. Kepalanya belah. Betul. Nah. Ini kan kiblat sana ya. Berarti kepalanya sini. Nah. Berarti balik kepala. Kalau wanita di pinggang gitu. Jadi kita lihat ya nanti arah kiblat di mana gitu kan. Rendam lagi. Tingginya ngesan lagi. Udah kali ya. Udah kali. Nah, demikian ya ikhwannya. Jadi alhamdulillah proses kita sudah selesai, alhamdulillah, dan doa kita juga sudah selesai. Maka pada hari ini kita telah mendapatkan faedah ilmu, dan kalau misalkan ada keluarga kita yang meninggal, maka kok bisa kita yang memandikan, kita yang mengkafani, kita yang menguburkannya. Ya karena lebih utama memang dari yang pihak waris atau pihak keluarga daripada mayit tersebut. Dan mudah, memandikan mudah, mengkafani mudah, menguburkan pun mudah. Kapan terasa sulit? Apabila ya seseorang itu menyulitkan diri mereka sendiri. Nah, demikian. Ya mudah-mudahan apa yang Anda sampaikan ini bermanfaat, dan Anda mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam menukilkan ya, dan ada pertanyaan yang tak bisa Anda jawab, karena demikianlah kekurangan ya. Anda sebagai manusia, yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari saya. Dan kita cukupkan sampai di sini dengan doa kafaratul majelis. Maka selesai ini setelah acara kita ya, kita tutup ya dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Naam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.